Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang KB hormonal dan kali ini aku akan membahas tentang KB non hormonal. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan materi dan latihan soalnya. Profil dari AKDR, kontrasepsi ini tuh sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang, terutama yang copper T itu sampai 10 tahun. Haid menjadi lebih lama dan banyak, pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan dan dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. Tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar IMS atau penyakit infeksi menular seksual. Jenis AKDR yang sering digunakan adalah yang copper T. Nah, ini kita sepertinya udah tahu ya untuk jenis AKDR yang paling sering digunakan itu. Oke, kita lanjut. Cara kerjanya menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Jadi kalau ditanya nanti cara kerja utama dari AKDR itu apa, yang tepatnya adalah mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungannya sangat efektif segera setelah pemasangan, kemudian jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan hubungan seksual karena tidak takut untuk hamil, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau post abortus, dapat digunakan sampai menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obat, membantu mencegah kehamilan ektopik. Jadi kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, terus dia menyusui anaknya, pengen menggunakan KB, kalau takut untuk menggunakan KB alami seperti metode amenorelaktasi atau MAL, maka pilihan tepatnya adalah yang AKDR. Kerugiannya, perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, terjadi spotting atau perdarahan antar menstruasi, saat haid lebih sakit, merasakan sakit atau kram selama 3-5 hari pasca pemasangan. Perforasi dinding uterus, tidak mencegah IMS termasuk HIV atau AIDS, terjadi penyakit radang panggul yang dapat memicu infertilitas bila sebelumnya memang sudah terpapar IMS. Prosedur medis perlu pemeriksaan pelvik dan kebanyakan perempuan takut selama pemasangan, sedikit nyeri dan perdarahan setelah pemasangan, dan klien tidak bisa melepas AKDR sendiri. Bisa terjadi ekspulsi AKDR, tidak mencegah kehamilan ektopik, dan harus rutin untuk memeriksa posisi benang. Indikasi ini yang bisa menggunakannya yaitu usia reproduktif, keadaan nulipara, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan dan tidak menyusui, setelah mengalami abortus dan tidak ada infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menghendaki metode hormonal dan menyukai kontrasepsi jangka panjang. Kontraindikasi yaitu kehamilan, gangguan perdarahan, radang alat kelamin, curiga tumor ganas di alat kelamin, tumor jinak rahim, kelainan bawaan rahim, erosi, alergi logam, berkali-kali terkena infeksi panggul, ukuran rongga rahimnya kurang dari 5 cm dan diketahui menderita TBC pelvik. Seleksi atau penapisan klien yaitu HPHT, paritas, dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri hebat saat haid, anemia berat, HB kurang dari 9 gram per sen atau hematokrit kurang dari 30, riwayat ISG, PHS, berganti-ganti pasangan, dan kanker serviks. Waktu untuk pemasangan AKDR yaitu pada waktu haid, segera setelah induksi haid atau abortus spontan, setelah melahirkan, setiap saat bila yakin tidak hamil, post abortus, selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu meliputi palpasi perut, inspeksi, pemeriksaan spekulum, dan pemeriksaan bimanual. Oke teman-teman, untuk materinya ini udah selesai, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya ya. Yang bukan merupakan profil metode KB AKDR adalah A. Sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang. B. Haid menjadi lebih lama dan banyak. C. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. D. Boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar IMS. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan profil dari metode KB AKDR. Jawaban tepatnya adalah yang D, boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar IMS. Ini bukan merupakan profil dari metode KB-KDR karena untuk perempuan yang sudah pernah terpapar IMS ini bisa memicu terjadinya infertilitas.
Jadi tidak terlalu disarankan untuk menggunakan AKDR. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, jenis AKDR yang sering digunakan adalah, nah ini udah jelas ya teman-teman, tadi di awal juga udah disebutkan, jawaban tepatnya adalah yang A, koper T ya. Lanjut nomor 3, pemeriksaan fisik yang dilakukan sebelum pemasangan AKDR kecuali A, palpasi payudara, B, inspeksi genitalia, C, pemeriksaan spekulum, D, pemeriksaan bimanual. Yang ditanyakan adalah kecualinya ya, pemeriksaan fisik apa yang tidak dilakukan, yaitu untuk nomor 3 ini jawaban yang tepatnya adalah yang A, palpasi payudara. Kenapa? Karena KB AKDR ini kan KB yang non hormonal ya, jadi bisa juga digunakan untuk ibu yang menderita kanker payudara. Jadi untuk palpasi payudara itu tidak termasuk dalam pemeriksaan fisiknya. Nomor 4, yang bukan waktu yang dianjurkan boleh dilakukannya pemasangan AKDR adalah A, pada waktu haid, B, segera setelah induksi haid atau abortus spontan, C, post abortus, D, selama 1-12 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Oke, fokus pada pertanyaannya, bukan waktu yang dianjurkan ya. Jadi kalau nanti pada saat tes, hati-hati membaca soalnya, jangan sampai terkecoh. Artinya yang tidak bukan waktu yang dianjurkan itu yang tidak diperbolehkan untuk memasang KDR. Nah, jadi jawaban tepatnya nomor 4 ini adalah yang D, selama 1-2 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Karena yang diperbolehkan itu adalah kalau dia selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Nomor 5, seorang ibu diketahui ukuran rongga rahimnya kurang dari 5 cm, maka A, diperbolehkan dipasang AKDR, B, pemasangan AKDR ditunda, C, tidak bisa dipasang AKDR, dan D, pemasangan AKDR 7 hari kemudian. Tadi sudah dijelaskan ya kontraindikasinya itu apa aja, dan salah satunya itu kalau ukuran rongga rahimnya kurang dari 5 cm itu tidak bisa dilakukan pemasangan AKDR. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang tepatnya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Nomor 6, saat tepat boleh dipasang kontrasepsi AKDR adalah A, selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi, B, setelah seminggu senggama yang tidak dilindungi, C, setelah 1 bulan pasca senggama yang tidak dilindungi, D, selama 10 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Kalau pertanyaan sebelumnya waktu yang tidak tepat untuk memasang AKDR, kalau nomor 6 ini adalah pertanyaannya saat yang tepat boleh dipasang kontrasepsi AKDR. Nah, nomor 6 ini jelas jawabannya adalah yang A, selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Nomor 7, yang bukan merupakan kerugian dari kontrasepsi AKDR adalah A, perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, B, terjadi spotting atau perdarahan antar menstruasi, C, saat haid lebih sakit, D, merasakan sakit atau kram selama 3 bulan pasca pemasangan. Oke, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan kerugian ya. Jadi yang tepat nomor 7 ini adalah yang D, merasakan sakit atau kram selama 3 bulan pasca pemasangan. Kenapa? Karena biasanya sakit atau kram itu hanya dirasakan sekitar 3-5 hari setelah pemasangan. Nomor 8, pemeriksaan yang harus dilakukan pada setiap klien calon pengguna kontrasepsi AKDR adalah A, pemeriksaan mata, B, pemeriksaan panggul, C, pemeriksaan palpasi leher, D, pemeriksaan auskultasi. Nah, ini yang ditanyakan adalah pemeriksaan yang harus dilakukan untuk calon pengguna kontrasepsi AKDR. Maka udah jelas nomor 8 ini adalah yang B, pemeriksaan panggul. Nomor 9, cara kerja utama kontrasepsi AKDR adalah A, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, B, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, C, mencegah sperma dan ovum bertemu, D, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Nomor 9 ini yang ditanyakan adalah cara kerja utamanya ya dari kontrasepsi AKDR. Kalau melihat pilihan A sampai D itu semua benar, itu adalah cara kerja dari kontrasepsi AKDR. Tapi kalau yang utamanya yaitu adalah yang C, mencegah sperma dan ovum bertemu. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 10. Yang bukan merupakan seleksi penapisan klien AKDR adalah A, HPHT, B, paritas dan riwayat persalinan terakhir, C, kanker payudara, dan D, kanker serviks. Ini jawaban tepatnya adalah yang C, kanker payudara. Tadi di awal juga saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah AKDR ini adalah kontrasepsi non hormonal, jadi aman untuk digunakan oleh penderita kanker payudara.
Jadi ini bukan masuk dalam seleksi atau penapisan klien AKDR. Nah, oke teman-teman, demikian penjelasan tentang materi dan latihan soal tentang AKDR hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk tes P3K tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.